Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika untuk SDMI kelas 5. Kali ini kita akan membahas tentang menghitung waktu tempuh dan pembahasan soal-soal latihan yang ada di halaman 64 sampai 65. Untuk pertama, kita akan membahas dulu cara menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai di dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus T sama dengan S per V. Dengan T adalah waktu tempuh, V adalah kecepatan, dan S adalah jarak yang ditempuh. Jadi, untuk mencari waktu tempuh bisa dirumuskan sama dengan T sama dengan S per V. Jadi, waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Jadi, untuk mencari waktu tempuh bisa kita rumuskan T sama dengan S per V. Atau waktu tempuh sama dengan jarak yang ditempuh dibagi kecepatan. Contoh soal tentang waktu tempuh. Contoh yang pertama, Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Bisa kita selesaikan? Diketahui jarak atau S sama dengan jarak sekolah rumah ke sekolah Dayu, jaraknya adalah 5 km. Dengan kecepatan atau V sama dengan 20 km per jam. Ditanyakan adalah lama waktu tempuh atau T. Maka T bisa kita cari. T sama dengan S per V. S-nya 5 km dan V-nya adalah 20 km per jam. Jadi, waktu tempuh sama dengan 5 km dibagi 20 km per jam. 5 dibagi 5, 1. 20 bagi 5, 4. 1 per 4 jam. Sama dengan 15 menit. 1 per 4 jam sama dengan 15 menit. 1 per 4 dikali 60. 60 bagi 4, 15 menit. Jadi, waktu tempuh Dayu dari rumah ke sekolah adalah 15 menit. Dengan ketahui jarak dari rumah ke sekolah adalah 5 km dan kecepatannya adalah 20 km per jam, maka lama Dayu sampai ke sekolah adalah 15 menit atau 1 per 4 jam. Bisa dipahami ya mengenai cara mencontoh, cara mencari waktu tempuh. Lebih jelasnya kita coba pahami lagi contoh yang kedua. Pak Husin mengendarai mobil melaju dari Pasuruan ke Besuki menempuh jarak 120 km. Kecepatan mobil 60 km per jam. Berangkat dari Pasuruan pukul 7.00. Pertanyaannya, berapa jam waktu perjalanan Pak Husin? Pak Husin. Yang B, pukul berapa Pak Husin tiba di Besuki? Kita lihat yang diketahui dari soal dulu. Diketahui jarak dari Pasuruan ke Besuki adalah 120 km. Maka jarak atau S-nya adalah 120 km. Dan kecepatannya adalah atau V sama dengan 60 km per jam. Yang ditanyakan adalah lama waktu tempuh atau T. Yang B, waktu tiba di tujuan. Maka untuk yang pertama, T bisa kita cari S per V. Jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 120 km atau dibagi 60 km per jam. Kilometer habis, tinggal satunya adalah jam. 120 bagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi lama perjalanan Pak Husin dari Pasuruan ke Besuki adalah 2 jam. Kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Waktu tiba di tujuan.
Waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lama waktu tempuh. Pukul 7 ditambah berangkat pukul 7 ditambah 2 jam. Sama dengan 7 tambah 2 sama dengan 9. Pukul 9. Jadi, waktu tiba di Besuki adalah pukul 9.00. Jadi, dari contoh yang kedua, diketahui jaraknya adalah 120 km, kecepatan adalah 60 km per jam, maka yang ditanyakan adalah lama waktu tempuh, dan yang ke B adalah waktu tiba di tujuan. Maka bisa kita cari lama waktu tempuh atau T sama dengan S per V. 120 dibagi 60 sama dengan 2 jam. Jadi lama perjalanannya adalah 2 jam. Yang B, waktu tiba adalah waktu berangkat ditambah lama waktu tempuh. Pukul 7.00 ditambah lama perjalanannya 2 jam, maka 7 ditambah 2, 9. Jadi waktu tiba Pak Husin di Besuki adalah pukul 9.00. Bisa dipahami ya, adik-adik, dari cara mencari lama waktu perjalanan dari contoh 1 dan contoh 2. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas 15 soal tentang asik mencoba dan 5 buah soal nanti 10 buah soal tentang soal asik berlatih. Jadi pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas 15 buah latihan soal, yaitu di halaman 64, yaitu soal asik mencoba. Itu soalnya yang pertama, diketahui kecepatan 45 km per jam, jarak tempuh 90 km, ditanyakan adalah waktu tempuh. Soal yang kedua, 60 km per jam, jarak tempuhnya 180 km, dan waktu tempuhnya titik jam. Soal yang ketiga, kecepatannya adalah 80 km per jam, jarak tempuhnya adalah 200 km, dan waktu tempuhnya dalam jam. Soal yang keempat, kecepatannya adalah 200 meter per menit, jarak tempuhnya adalah 5 km, dan waktu tempuhnya dalam menit, menit. Soal yang kelima, 500 meter per menit kecepatannya, kita ketahui lagi jarak tempuhnya adalah 6 km, yang ditanyakan waktu tempuh dalam menit. Jadi yang pertama kita akan membahas 5 buah soal asik mencoba, dan untuk selanjutnya kita akan membahas 10 buah soal cerita tentang asik berlatih. Juga mencari tentang waktu tempuhnya, yaitu 10 buah soal tentang soal cerita cara mencari waktu tempuh. Yang pertama, seorang atlet lari menempuh jarak 9 km dalam waktu 1 jam. Berapa jam waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 km? Sampai dengan soal yang ke-10, Pak Agung mengendarai mobil dari Surabaya ke Ponorogo yang berjarak 200 km dengan kecepatan 50 km per jam. Kita berangkat pukul 10.20. Selama perjalanan, sempat satu kali beristirahat selama 20 menit untuk sholat zuhur. Pukul berapa Pak Agung tiba di Ponorogo? Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan 15 buah soal tentang cara mencari waktu tempuh, sebelum yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya terus berkembang dan terus bisa membantu proses belajar adik-adik tentunya dengan cara like, comment, share, dan subscribe juga. Jangan lupa dibagikan juga kepada teman adik-adik yang lain yang belum tahu tentang channel pendidikan kita ini. Kalau sudah, terima kasih. Kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, diketahui di soal tabel nih, lengkapilah tabel berikut ini. Diketahui di soal kecepatannya adalah atau V-nya adalah 45 km per jam. Dan jarak tempuhnya 90 km. Yang ditanyakan adalah waktu tempuh atau T di dalam titik jam. Maka bisa kita cari T sama dengan S per V. Maka T sama dengan S per V atau waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan.
jaraknya adalah 90 km bagi 45 km per jam. Maka T sama dengan 90 km dibagi 45 km per jam. 90 bagi 45, 2 jam. Jadi waktunya adalah 2 jam. 90 bagi 45, 2. Kilometer habis 1 berarti jam. Jadi waktunya adalah 2 jam. Jadi waktu tempuhnya diketahui dengan kecepatannya adalah 45 km per jam dan jarak tempuhnya adalah 90 km. Jadi waktu tempuhnya adalah 2 jam. Jadi dari soal nomor 1 diketahui kecepatannya atau V-nya sama dengan 45 km per jam. Sedangkan jaraknya adalah 90 km. Ditanyakan adalah waktu atau T sama dengan titik-titik jam. Maka T bisa kita cari S per V. T sama dengan 90 km per 45 km per jam. 90 bagi 45, 2. Kilometer habis, jam. Jadi waktunya adalah 2 jam. Jadi waktunya adalah 2 jam. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah 2 jam. Lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Soal yang kedua, diketahui kecepatannya atau V sama dengan 60 km per jam. Sedangkan jarak tempuhnya adalah 180 km. Maka waktu tempuhnya adalah titik-titik jam. Maka T bisa kita cari sama dengan T sama dengan S per V. S-nya 180 dan V-nya adalah 60. Jadi T sama dengan 180 km per 60 km per jam. 180 bagi 60, 3 jam. Jadi T sama dengan 3 jam. Jadi waktu tempuhnya dengan ketahui kecepatannya adalah 60 km per jam dan jarak tempuhnya adalah 180 km, maka waktu tempuhnya adalah 3 jam. Jadi dari soal nomor 2, ketahui kecepatan atau V-nya 60 km per jam, jaraknya adalah 180 km, sedangkan ditanyakan adalah waktu atau T sama dengan titik-titik jam. Maka T sama dengan S per V. T sama dengan 180 km per 60 km per jam. 180 bagi 60, T sama dengan 3 jam. Jadi waktu tempuhnya adalah 3 jam. Lanjut untuk pembahasan soal selanjutnya. Soal yang ketiga. Diketahui dari soal yang ketiga, kecepatannya adalah 80 km per jam. Sedangkan jarak tempuhnya adalah 200 km. Maka yang ditanyakan adalah waktu tempuh atau T sama dengan titik-titik jam. Maka T sama dengan S per V. T sama dengan S per V. T sama dengan 200 km per 80 km per jam. T sama dengan S per V. T sama dengan 20 km per atau 200 km dibagi 80 km per jam. 200 dibagi 80 sama dengan 2,5 jam atau 2,5 jam. 200 bagi 80, 2,5 jam. Jadi waktu tempuhnya adalah 2,5 jam atau 2,5 jam. Jadi dari soal nomor 3, diketahui kecepatan atau V 80 km per jam, jarak atau S sama dengan 200 km, maka yang ditanyakan adalah waktu atau T sama dengan titik jam. Maka T sama dengan S per V, T sama dengan 200 km per 80 km per jam.
100 bagi 80, 2,5 jam. Jadi, waktu tempuhnya adalah 2,5 jam. Jadi, dari soal nomor 1 jawabannya adalah 2, soal yang kedua jawabannya 3, dan soal yang ketiga jawabannya adalah 2,5 jam. Lanjut untuk pembahasan soal yang keempat. Diketahui dari soal yang keempat, kecepatannya adalah 200 meter per menit. Sedangkan di jarak tempuhnya adalah 5 km, berarti coba kita konversikan dari meter ke kilometer. Maka kecepatannya 2 meter ke kilo, naiknya 1, 2, 3. Berarti naik 3, berarti kita bagi 200 dibagi 1000. Sama dengan 0,2 kilometer per menit. Jadi, kecepatannya yang awalnya diketahui 200 meter per menit, kita konversikan. Karena jarak tempuhnya satuannya adalah kilo, maka kita jadikan ke kilo. Jadi, 200 meter per menit, menit ke kilo. Kita konversikan dari menit ke kilo, berarti menit naik ke deka, deka naik ke hekto, hekto naik ke kilo. Maka naiknya 3 tanggal satuan, berarti kita bagi 1000. Jadi 200 dibagi 1000, 0,2 km per menit. Lalu diketahui jarak tempuhnya adalah 5 km. Maka yang ditanyakan adalah waktu tempuh atau T sama dengan titik-titik menit. Maka T sama dengan S per V. T sama dengan S per V. T sama dengan 5 km dibagi 0,2 km per menit. 5 km dibagi 0,2 km per menit. 5 dibagi 0,2 atau 5 dibagi 2 per 10 sama dengan 50 dibagi 2, 25 menit. Jadi T sama dengan 25 menit. Maka waktu tempuhnya adalah 25 menit. Jadi dari soal nomor 4 diketahui kecepatannya atau V-nya 200 meter per menit, maka kita konversikan ke kilometer per menit. Sama dengan 0,2 kilometer per menit. Jaraknya atau S-nya sama dengan 5 km, maka yang ditanyakan adalah waktu atau T sama dengan titik-titik menit. Maka T sama dengan S per V. T sama dengan 5 km per 0,2 km per menit. 5 dibagi 0,2 sama dengan 25. Jadi T sama dengan 25 menit. Jadi, waktu tempuhnya adalah 25 menit. Jadi, dari soal nomor 4 diketahui kecepatan 200 meter per menit. Jarak tempuhnya adalah 5 km. Dan di waktu tempuhnya adalah 25 menit. Lanjut, pembahasan soal yang terakhir. Pada soal asik mencoba, yaitu soal yang kelima. Yaitu diketahui dari soal yang kelima, diketahui kecepatannya adalah 500 meter per menit. Dikatakan jarak tempuhnya adalah 6 km, maka sama dengan soal yang nomor 4 tadi, kita konversikan dulu dari meter ke kilo. Kilometer per menit. Maka meter ke kilo naiknya 3, berarti kita bagi 1000. 500 dibagi 1000 sama dengan 0,5 kilometer per menit. Lalu diketahui jarak tempuhnya adalah 6 km. Maka yang ditanyakan adalah waktu tempuh atau T sama dengan titik-titik menit. Maka T sama dengan S per V. T-nya sama dengan S per V. S-nya 6 km dibagi 0,5 km per menit. Maka T sama dengan 6 km per 0,5 km per menit. 6 dibagi 1 per 2. Jadi
T sama dengan 12 menit. Jadi, waktu tempuhnya adalah 12 menit. Diketahui dari soal, kecepatan atau V-nya 500 meter per menit, kita konversikan ke kilometer per menit. Sama dengan 0,5. Jarak atau S-nya adalah 6 km, maka yang ditanyakan adalah waktu atau T. Sama dengan titik-titik menit. Maka T sama dengan S per V. T sama dengan 6 km per 0,5 km per menit. Maka T sama dengan 12 menit. Jadi, waktu tempuhnya adalah 12 menit. Jadi, dari soal 1 sampai 5, cara mencari waktu tempuh mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membantu proses belajar adik-adik tentunya. Bisa dipahami ya adik-adik untuk cara mencari soal asik mencoba dengan diketahui kecepatan dan jarak tempuh. Yang ditanyakan adalah waktu tempuh. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut untuk pembahasan soal asik berlatih, yaitu soal halaman 64 sampai 65, yaitu soal cerita. Soal yang pertama yaitu seorang atlet lari menempuh jarak 9 km dalam waktu 1 jam. Berapa jam waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 km? Sedangkan soal yang kedua, jarak rumah Ari ke sekolah 4 km. Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berapa menit Ari sampai di sekolah? Sampai dengan soal yang ke-10, Agung mengendarai mobil dari Surabaya ke Ponorogo yang berjarak 200 km. Dengan kecepatan 50 km per jam, kita berangkat pukul 10.20 dan selama perjalanan sempat satu kali beristirahat selama 20 menit untuk sholat zuhur. Pukul berapa Pak Agung tiba di Ponorogo? Oke, setelah kita baca soal 1 sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung saja kita lanjut ke pembahasan soalnya. Pembahasan soal yang pertama. Seorang atlet lari menempuh jarak 9 km dalam waktu 1 jam. Maka diketahui di soal, jarak 9 km dalam waktu 1 jam. Pertanyaannya, berapa jam waktu diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 km? Maka bisa kita cari, yang ditanyakan adalah waktu tempuh dalam jarak 27 km. Maka tinggal kita bagi saja. Jawab, maka waktunya adalah waktu tempuh sama dengan 27 dibagi 9. Karena 9 km itu dalam waktu 1 jam. Maka, kalau diketahui jaraknya 27 km, maka 27 dibagi 9. Sama dengan 3 jam. Jadi, waktu tempuhnya adalah 3 jam. Jadi diketahui dari soal, jarak seorang atlet lari menempuh jarak 9 km dalam waktu 1 jam. Berapa jam waktu yang diperlukan pelari untuk menempuh jarak 27 km? Maka bisa kita cari waktu tempuhnya. Tinggal kita bagi saja 27 dibagi 9 sama dengan 3 jam. Jadi waktu tempuhnya adalah 3 jam. Lanjut untuk pembahasan soal yang kedua. Jarak rumah Ari ke sekolah 4 km. Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berapa menit Ari sampai di sekolah? Maka bisa kita buat diketahuinya dulu. Diketahui di soal kecepatan atau V yang ditempuh Ari adalah 250 meter per menit. Sedangkan jaraknya adalah 40 km, maka kita konversikan meter ke kilo. Meter ke kilo berarti naiknya 3, kita bagi 1000. 250 bagi 1000 sama dengan 0,25 km per menit. Lalu diketahui jaraknya adalah 4 km. Maka bisa kita cari lama atau waktu
waktunya atau T, atau waktu tempuh yang dilari ke sekolah dari rumahnya. Maka T sama dengan S per V. S-nya 4 km dan V-nya adalah 0,25 km per menit. Maka T sama dengan 4 km dibagi 0,25 km per menit atau 4 km per 0,25 km per menit. Jadi 4 dibagi 0,25. 0,25 sama dengan seperempat. Jadi T sama dengan 16 menit. Jadi waktu tempuhnya adalah 16 menit. Jadi waktu tempuh Ari dari rumah ke sekolah adalah 16 menit. Dengan diketahui kecepatannya adalah 250 meter per menit, maka kita jadikan kita konversikan ke kilometer per menit, jadi 250 dibagi 1000. 0,25 km per menit. Diketahui jaraknya adalah 4 km, maka yang ditanyakan adalah waktu atau T-nya sama dengan titik-titik menit. Maka T sama dengan S per V. T sama dengan 4 km per 0,25 km per menit. Dibagi 0,25, 16 menit. Jadi T sama dengan 16 menit. Jadi waktu tempuhnya adalah 16 menit. Jadi dari soal nomor 2, diketahui jarak rumah Ari ke sekolah 4 km. Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berapa menit Ari sampai di sekolah? Yaitu 16 menit. Bisa dipahami ya adik-adik untuk pembahasan soal asik berlatih dari soal 1 dan yang kedua. Soal 1 jawabannya adalah 3 jam. Sedangkan soal yang kedua jawabannya adalah 16 menit. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ketiga. Soal yang ketiga, setiap liburan sekolah, Siti naik bus mengunjungi rumah di kampung. Jarak kampung Siti adalah 320 km. Jika ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu tempuhnya? Maka bisa kita buat diketahui dari soal. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Sedangkan jaraknya adalah atau S sama dengan 320 km. Yang ditanyakan adalah waktu tempuh atau T titik-titik dalam jam. Maka bisa kita cari T sama dengan S per V. T-nya sama dengan S-nya 320 km dan V-nya 60 km per jam. T sama dengan 320 km per atau dibagi 60 km per jam. T sama dengan 5,3 jam. Jadi waktu tempuh naik bus mengunjungi rumah di kampung Siti adalah 5,3 jam. Dari soal nomor 3 diketahui kecepatannya adalah 60 km per jam. Sedangkan jarak atau S-nya sama dengan 320 km. Ditanyakan adalah waktu atau T dalam jam. T sama dengan S per V. T sama dengan 320 km per 60 km per jam. 320 bagi 60, 5,3. Jadi T sama dengan 5,3 jam. Jadi waktu tempuh Siti adalah 5,3 jam. Jadi dari soal nomor 3, setiap liburan sekolah Siti naik bus mengunjungi rumah di kampung. Jarak kampung Siti adalah 320 km. Jika ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam, berapa waktu tempuhnya? Waktu tempuhnya adalah 5,3 jam. Lanjut untuk pembahasan soal yang keempat. Soal yang keempat, setiap pagi Ali berangkat ke kantor yang berjarak 15 km dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 50 km per jam. Berapa menit waktu tempuh Pak Ali dari rumah
ke kantor. Maka bisa kita buat yang diketahui dari soal. Kecepatan Ali adalah 50 km per jam. Sedangkan jarak yang ditempuh Pak Ali adalah 15 km. Yang ditanyakan adalah waktu atau T sama dengan titik-titik menit. Maka bisa kita cari T sama dengan S per V. S-nya 15 km dibagi 50 km per jam. 15 bagi 50 sama dengan 0,3 jam. Sama dengan 18 menit atau 3 per 10 dikali 60. Sama dengan 18 menit. Maka waktu tempuh Ali ke kantor adalah 18 menit. Yang diketahui kecepatan atau V-nya 50 km per jam, jarak atau S-nya sama dengan 15 km, ditanyakan adalah waktu atau T dalam menit. Maka T sama dengan S per V, T sama dengan 15 km per 50 km per jam. 15 bagi 50 sama dengan 0,3 jam. 0,3 jam sama dengan 18 menit. Jadi, waktu tempuh Ali ke kantor adalah 18 menit. Jadi, soal nomor 4. Setiap pagi Pak Ali berangkat ke kantor yang berjarak 15 km dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Kecepatan sepeda motor Pak Ali adalah 50 km per jam. Berapa menit waktu tempuh Pak Ali dari rumah ke kantor? Adalah 18 menit. Bisa dipahami ya adik-adik untuk soal yang keempat. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kelima. Bu Anjar naik becak motor ke pasar yang berjarak 3 km. Bu Anjar berangkat ke pasar pada pukul 06.00. Kecepatan becak motor tersebut 15 km per jam. Pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar? Maka diketahui di soal kecepatan atau V-nya adalah 15 km per jam dan jaraknya adalah 3 km. Maka yang ditanyakan adalah waktu sampai di pasar. Maka atau T-nya. T sama dengan S per V. S-nya adalah 3 km dan V-nya adalah 15 km per jam. Jadi T sama dengan 3 km per 15 km per jam. 3 bagi 15. 0,2 jam. T sama dengan 0,2 jam. T sama dengan 2 per 10 dikali 60. Sama dengan 12 menit. T sama dengan 12 menit. Jadi, Bu Anjar tiba di pasar adalah pukul 06.00 ditambah 15 menit. Sama dengan 06.15. Pukul 6 lewat 15 menit. Jadi, dari soal nomor 5, diketahui kecepatan atau V 15 km per jam. Sedangkan jarak atau S-nya sama dengan 3 km. Yang ditanya adalah waktu sampai di pasar. Waktu sampai Bu Anjar di pasar. Maka kita cari dulu T-nya atau waktu tempuhnya. T sama dengan S per V. T sama dengan 3 km per 15 km per jam. 3 dibagi 15, 0,2 jam. 0,2 jam kita jadikan ke menit, kita konversikan ke menit. 0,2 dikali 60 sama dengan 12 menit. Jadi T-nya atau waktu tempuhnya adalah 12 menit. Yang ditanyakan di soal, pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar? Kalau dia berangkat pukul 6, maka pukul berangkat ditambah lama perjalanan. Jadi 6
6 ditambah 15 menit. Jadi, Bu Anjar tiba di pasar adalah pukul 6 lewat 15 menit. Jadi, dari soal nomor 5, Bu Anjar naik becak motor ke pasar yang berjarak 3 km. Bu Anjar berangkat ke pasar pada pukul 06.00. Kecepatan becak motor tersebut 15 km per jam. Pukul berapa Bu Anjar tiba di pasar? Yaitu Bu Anjar tiba di pasar adalah pukul 6 lewat 15 menit. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-6. Soal yang ke-6. Sepeda motor dapat menempuh jarak 60 km dalam waktu 45 menit. 60 km waktunya dalam 45 menit. Sepeda motor tersebut baru dapat menempuh jarak 20 km. Berapa menit waktu yang diperlukan sepeda motor? Bisa kita buat seperti di gambar. Jarak sama dengan waktu. Kalau jaraknya 60 km, waktunya adalah 45. Ini 60 berarti bisa kita jadi 60. Jadi kita bandingkan dengan 20. Berarti 60 menjadi 20. Berarti 60 kita bagi 3. 60 bagi 3 sama dengan 20. Berarti 45-nya juga kita bagi 3. 5 dibagi 3, 15. Jadi, waktu tempuh selama jarak 20 km adalah 15 menit. Kita lihat 60 km. Waktunya adalah 45 menit. Sedangkan kalau jaraknya 20 km, berapa waktunya? Bisa kita bandingkan saja. Kilometer, berarti 60 menjadi 20. Berarti kita bagi 3. 60 bagi 3, 20. Begitu juga dengan 45 waktunya. 45 berarti kira-kira berapa waktu tempuhnya? Berarti 45 juga kita bagi 3. 5 dibagi 3, 15. Jadi, waktu yang diperlukan sepeda motor tersebut dengan jarak 20 km adalah 15 menit. Jadi, dari soal nomor 6, kalau jaraknya 60 km membutuhkan waktu 45 menit. Kalau jaraknya 20 km, waktunya berapa? Maka bisa kita bandingkan jarak sama dengan waktu. Kalau jaraknya 60, menempuh waktu 45 menit. Maka kalau dia hanya membutuhkan 20, berarti 60 menjadi 20. Berarti kita bagi 3. 60 bagi 3 sama dengan 20. Maka 45-nya juga kita bagi 3. 5 bagi 3, 15. Jadi, kalau jaraknya 20 km, maka waktu tempuhnya adalah 15 menit. Jadi, dari soal nomor 6, sepeda motor dapat menempuh jarak 60 km dalam waktu 45 menit. Sepeda motor tersebut baru dapat menempuh jarak 20 km. Berapa menit waktu yang diperlukan sepeda motor tersebut? Waktunya adalah 15 menit. Dengan kita buat perbandingan jarak berbanding waktu. Kalau jaraknya 60, maka kalau dia baru menempuh 20, berarti 60 kita bagi 3, 20. Maka 45 waktunya 45 juga kita bagi 3. 45 bagi 3, 15 menit. Jadi, waktu yang diperlukan sepeda motor tersebut adalah 15 menit. Bisa dipahami ya? Jadi, untuk soal yang ke-6. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang ke-7. Benny naik sepeda dari rumahnya ke sekolah dengan kecepatan 200 meter per menit. Jarak rumah Benny dari sekolah 4 km. Benny berangkat dari rumah pada pukul 6.15. Pukul berapa Benny sampai di sekolah? Maka bisa kita buat yang diketahui dari soal. Diketahui di soal kecepatannya adalah 200 meter per menit. Maka kita konversikan meter ke kilo. Nah, di meter ke kilo naiknya 3. Berarti kita bagi 1000. 200 bagi 1000, 0,2 kilometer per menit. Lalu, kita tahu di soal lagi jaraknya adalah atau S sama dengan 4 kilometer. Maka, yang ditanyakan adalah waktu
waktu sampai di sekolah. Maka kita cari dulu waktu tempuhnya. Maka T sama dengan S per V. T-nya sama dengan S-nya 4 km dan V-nya adalah 0,2 km per menit. Maka T sama dengan 4 km dibagi 0,2 km per menit. 4 dibagi 0,2 sama dengan T dibagi 0,2 sama dengan 20. T sama dengan 20 menit. Yang ditanyakan di soal adalah pukul berapa Benny sampai di sekolah. Kalau dia berangkat 6.15, maka Benny sampai di sekolah adalah, tinggal kita tambahkan saja, 6.15 ditambah 20 menit. Sama dengan 6.35. Jadi, Benny sampai di sekolah adalah pukul 6:35 menit. Jadi, di soal nomor 7 diketahui kecepatan atau V-nya 200 meter per menit sama dengan kita konversikan ke kilometer per menit. Meter ke kilo naik 3 bagi 1000. 200 bagi 1000 sama dengan 0,2 kilometer per menit. Diketahui jarak atau S-nya sama dengan 4 kilometer. Maka yang ditanyakan adalah waktu sampai di sekolah. T sama dengan S per V. T sama dengan 4 kilometer 0,2 km per menit. 4 dibagi 0,2, 20 menit. Jadi, Benny sampai di sekolah adalah pukul 6.15 ditambah 20 menit. Sama dengan 6.35. Jadi, Benny sampai di sekolah adalah pukul 6:35 menit. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-8. Soal yang ke-8, Bu Fida pergi ke kantor naik mobil. Jarak rumahnya ke kantor 10 km. Kecepatan mobil yang dikemudikan Bu Fida adalah 30 km per jam. Bu Fida sampai di kantor pukul 6.45. Pukul berapa Bu Fida berangkat dari rumah? Maka diketahui di soal, kecepatan adalah atau V-nya adalah 30 km per jam. Jaraknya adalah 10 km. Yang ditanyakan adalah pukul berapa Bu Fida berangkat dari rumah. Kalau dia sampai pukul 6.45, berarti pukul berapa dia berangkat dari rumahnya. Tentu kita cari dulu waktu tempuh. Waktu tempuh atau T sama dengan S per V. S-nya 10 km dan V-nya adalah 30 km per jam. T sama dengan 10 km per 30 km per jam. 10 dibagi 30. 1 per 3 jam. T sama dengan 1 per 3 jam. Maka T sama dengan 1 per 3 kali 60. Sama dengan 20 menit. T sama dengan 20 menit. Jadi, Bu Fida berangkat dari rumah, tinggal kita kurangi saja. Sampai dikurang waktu perjalanannya. Atau jadi, Bu Fida berangkat dari rumah adalah pukul 6.45 dikurang 20 menit. 6.45 dikurang 20 menit sama dengan 6.25. Jadi, Bu Fida berangkat dari rumah adalah pukul 6:25 menit. Jadi, dari soal yang ke-8 diketahui kecepatan atau V-nya 30 km per jam, sedangkan jarak atau S-nya 10 km. Ditanyakan adalah waktu berangkat dari rumah. Maka T sama dengan S per V. T sama dengan 10 km per 30 km per jam. T sama dengan 1 per 3 jam. T sama dengan 20 menit. Jadi, Bu Fida berangkat dari rumah adalah pukul 6.45 dikurang 20 menit. Sama dengan 6:25 menit. Jadi, dari soal nomor 8,
Bu Fida pergi ke kantor naik mobil. Jarak rumahnya ke kantor 10 km. Kecepatan mobil yang dikemudikan Bu Fida 30 km per jam. Bu Fida sampai di kantor pukul 6.45. Pukul berapa Bu Fida berangkat dari rumah? Jadi, Bu Fida berangkat dari rumah adalah pukul 6.25 menit atau pukul 6:25 menit. Jika kita cari dulu waktu tempuhnya adalah 20 menit, jadi tinggal kita kurangi saja. Waktu sampai dikurang waktu tempuh. Sampainya 6.45 dikurang waktu tempuhnya 20 menit. 6.45 dikurang 20 menit sama dengan 6.25. Kita lanjut untuk pembahasan dua soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu soal 9 dan 10. Pembahasan soal yang ke-9. Ayah naik sepeda motor ke rumah nenek yang jaraknya 9 km. Kecepatan sepeda motor ayah 45 km per jam. Jika ayah berangkat dari rumah pukul 7.35, pukul berapa ayah sampai di rumah nenek? Maka bisa kita buat diketahui dari soal dulu. Kecepatan sepeda motor ayah adalah 45 km per jam. Kecepatan atau V-nya sama dengan 45 km per jam. Lalu jaraknya dari rumah ke rumah nenek adalah 9 km. Yang ditanyakan adalah pukul berapa ayah sampai di rumah nenek. Kalau ayah berangkat pukul 7.35. Maka kita cari dulu waktu tempuh ayah. T sama dengan S per V. S-nya 9 km dan V-nya adalah 45 km per jam. T sama dengan 9 km per 45 km per jam. T sama dengan 0,2 jam. 9 dibagi 45. 0,2 jam. Maka T sama dengan 12 menit. Maka dari soal diketahui T, kita cari dulu waktu tempuh sama dengan S per V. T-nya sama dengan S-nya 9 km dan V-nya 45 km per jam. 9 bagi 45, 0,2 jam. T sama dengan dari jam kita konversikan ke menit, 0,2 atau 2 per 10 dikali 60. Sama dengan 12 menit. T sama dengan 12 menit. Jadi, ya, sampai rumah nenek adalah pukul 7.35 ditambah 12 menit. Sama dengan 7.47. Jadi, di sini sedikit kesalahan. Kita perbaiki berarti ayah sampai di rumah nenek adalah pukul 7.35 ditambah 12 menit sama dengan 7.47. Jadi dari soal nomor 9, ketahui kecepatan atau V-nya 45 km per jam. Jarak atau S-nya sama dengan 9 km. Ditanya waktu sampai di rumah nenek. Jadi T sama dengan S per V. V-nya 9 km dibagi 45 km per jam. T sama dengan 0,2 jam. T sama dengan 12 menit. Jadi, ayah sampai di rumah nenek adalah pukul 7.35 ditambah 12 menit. Sama dengan 7.47. Jadi, dari soal nomor 9, ayah naik sepeda motor ke rumah nenek. Yang jaraknya 9 km. Kecepatan sepeda motor ayah 45 km per jam. Jika ayah berangkat dari rumah pukul 7.35, pukul berapa ayah sampai di rumah nenek? Jadi ayah sampai di rumah nenek adalah pukul 7:47 menit. Atau 7.35 ditambah waktu tempuhnya 12 menit. 7.35 ditambah 12 menit sama dengan pukul 7:47
menit. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang ke-10, yaitu soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu Pak Agung mengendarai mobil dari Surabaya ke Ponorogo yang berjarak 200 km dengan kecepatan 50 km per jam. Ia berangkat pukul 10.20. Selama perjalanan sempat satu kali istirahat selama 20 menit untuk sholat zuhur. Pukul berapa Pak Agung tiba di Ponorogo? Kita buat dulu ya diketahui dari soal. Kecepatan Pak Agung adalah 50 km per jam atau V sama dengan 50 km per jam. Jarak atau S-nya sama dengan 200 km. Jika Pak Agung berangkat pukul 10.20 dan istirahat selama 20 menit, pukul berapa Pak Agung sampai di Ponorogo? Maka untuk pertama kita cari dulu waktu tempuhnya. V sama dengan S per V. S-nya 200 km dibagi 50 km per jam. Jadi T sama dengan 200 km per atau dibagi 50 km per jam. 200 dibagi 50, 4 jam. Jadi T atau waktu tempuhnya adalah 4 jam. Maka berapa Pak Agung tiba di Ponorogo? Maka bisa kita jadi Pak Agung sampai di Ponorogo adalah berangkatnya ditambah waktu istirahat ditambah waktu tempuhnya. Berangkatnya 10.20 ditambah istirahat 20 menit ditambah 4 jam atau waktu tempuhnya. 10.20 ditambah 20 ditambah 4 jam sama dengan 14.40. Jadi Agung tiba di Ponorogo adalah pukul 14.40 menit. Jadi dari soal nomor 10 diketahui kecepatan atau V-nya 50 km per jam. Jarak atau S-nya sama dengan 200 km. Tanya waktu sampai di Ponorogo. Maka T sama dengan S per V. T sama dengan 200 km per 50 km per jam. 200 bagi 50, 4 jam. Jadi T sama dengan 4 jam. Jadi Agung sampai di Ponorogo adalah pukul 10.20 ditambah 20 menit atau lamanya istirahat dan waktu tempuhnya adalah 4 jam. Jadi 10.20 tambah 20, 10.40 ditambah 4 jam. 10 ditambah 4, 10.20, 10.40 tambah 4 jam sama dengan 14.40 atau pukul 2:40 menit. Jadi dari soal nomor 10, Agung mengendarai mobil dari Surabaya ke Ponorogo yang berjarak 200 km dengan kecepatan 50 km per jam. Ia berangkat pukul 10.20. Selama perjalanan sempat satu kali istirahat selama 20 menit. Untuk sholat zuhur, pukul berapa Pak Agung tiba di Ponorogo? Jadi Pak Agung sampai di Ponorogo adalah pukul 14:40 menit. Dari pembahasan 15 buah soal, yaitu 5 soal asik mencoba dan 10 buah soal asik berlatih di halaman 64-65, itu soal mencari waktu tempuh. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, terus bisa membantu proses belajar adik-adik tentunya, sehingga adik-adik semakin semangat dan berprestasi tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa diajak juga teman adik-adik yang lain yang belum tahu tentang channel pendidikan kita untuk diajak dan supaya kita bisa belajar bersama-sama tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.